Gerakan politik kaum milenial belakangan ini telah menjadi fenomena global, seperti di Hong Kong misalnya, Inggris juga, Amerika Serikat, dan tidak terkecuali di Indonesia. Generasi milenial menjadi sangat diperhitungkan karena mereka bagian dari penentu kemajuan dan keberhasilan demokrasi, baik di tingkat daerah maupun nasional. Berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum, jumlah pemilih milenial mencapai 70 juta hingga 80 juta dari 193 juta pemilih. Artinya, sekitar 35 hingga 40% memiliki pengaruh besar terhadap hasil pemilu dan menentukan siapa pemimpin pada masa mendatang dengan peran generasi milenial sebagai pemilih yang memiliki sumbangsi terhadap suara hasil pemilihan yang cukup besar. Maka posisi generasi milenial menjadi sangat strategis untuk menjadikan objek sasaran pemungutan suara. Halo pemirsa, dialog khusus hari ini hadir dengan tema politik dan generasi milenial. Kita akan membahasnya, saya tidak sendiri. Hari ini sudah kedatangan Adibas Sarjana Sosial. Adibas Sarjana Sosial yang mewakili generasi milenial dalam memberikan pandangannya tentang politik. Kita langsung sapa ke Mbak Adibah. Saya manggilnya Mbak ya? Iya, Mbak panggil Mbak aja. Mbak Adibah, kalau dari pembukaan tadi opening saya membaca tentang politik ini di generasi milenial. Apa yang ada di pikiran Mbak Adibah pertama kali? Kalau saya, menurut saya, kita kan generasi milenial tuh harus peduli ya. Lebih tepatnya, kita tidak boleh apatis terhadap sesuatu yang terjadi di dalam dunia ini. Di dunia politik sekarang. Ya. Karena menurut saya sendiri, saya melihat politik di Indonesia saat ini tuh sangat miris gitu. Karena kita sebagai milenial hanya dijadikan objek oleh pejabat-pejabat yang sudah jadi sebelumnya. Karena sendiri kita tidak dilibatkan kan dalam keadaan yang ada dalam politik itu sendiri. Dan yang kedua itu kita tidak mempunyai wadah anak-anak seusia saya atau generasi milenial Bisa sendiri. dijelaskan nih, usia saya ini usia berapa? Milenial itu adalah dari tahun 1980 sampai generasi sekarang. Ya, berarti kalau Mbak Adibah sekarang berapa? Kelahiran? 95. 95 ya? 95, usia 23. 23 masuk dalam generasi milenial. Bisa dilanjutkan lagi tadi? Karena saya merasa kalau anak-anak seperti saat ini itu tidak mempunyai wadah untuk menyampaikan aspirasinya. Seperti itu sih. Ya. Karena kalau dibilang sekarang itu tahun-tahun politik lah ya. Tadi sempat Mbak Adibah bilang milenial dijadikan objek ya, hanya sebatas objek, bukan sebagai kadang-kadang pelaku ya, atau bagaimana? Melihatnya itu kita hanya dalam tanda kutip dimanfaatkan begitu ya. Benar. Sementara kita sendiri sebetulnya punya potensi, tapi keterbatasan wadah. Bisa dijelaskan nggak seharusnya gimana? Oke, jadi itu kalau kan karena merasa saya generasi milenial tuh hanya dijadikan sebagai objek atau alasan. Karena selama ini yang bekerja hanya orang-orang tua saja dan anak-anak milenial tidak dilibatkan. Dan mereka mungkin merasa karena tidak dilibatkan, jadi mereka tidak, yaudahlah bodo amat. Jadinya tidak peduli dengan situasi yang ada. Tidak peduli dengan situasi yang ada. Kalau Mbak Adibah sendiri melihat politik itu apa sih? Kalau dari sudut pandang Mbak Adibah sendiri, kalau sehingga politik menaruh perhatian khusus kepada politik ini. Kalau politik ya menurut aku itu ya kita dalam sehari-hari itu kan juga termasuk politik ya. Nah ini menarik, gimana maksudnya? Ya bisa dari sosial, terus bisa dari ekonomi ataupun sebagainya. Pokoknya apapun yang ada di dalam kehidupan kita itu tuh bisa dibilang sebagai politik sih. Bisa dibilang politik ya. Dari segala aspek apa yang kita lakukan aktivitas sehari-hari juga itu mengandung politik sebenarnya ya. Berarti ada ketertarikan yang membuat ketertarikan Mbak Adibah untuk sementara nih ya kalau kita lihat. Anggap saja politik itu tidak populer di kalangan milenial. Mungkin mereka hanya membatas sebatas ini. Ikut serta mungkin di media sosial, mungkin hanya ikut hanya berpendapat, tapi tidak pernah terjun langsung. Nah ya, makanya itu tadi saya bilang, kalau generasi milenial tidak dilibatkan. Karena selama ini itu yang bekerja hanyalah orang-orang tua saja gitu. Jadi tidak ada ruang, terus habis itu kita harusnya lebih aktif lah berperan gitu. Coba kalau misalnya kita sebagai anak muda dikasih ruang, dikasih tempat, diberi kepercayaan, setidaknya anak muda, oh iya ya, jadi setidaknya ada tanggung jawab nih, apa nih yang untuk
bisa kita lakukan untuk kota Surabaya tentunya. Iya, Pastinya sih bisa seperti seperti itu. itu ya. Kalau Mbak Adiba sendiri melihat, ini saya juga lupa memperkenalkan ke pemirsa ya, bahwa Mbak Adiba ini adalah influencer juga, Iya. ada selebgram juga. Bisa dijelaskan ya? Dari selebgram lari ke politik atau memang sudah punya fondasi politik ketertarikan atau dari selebgram itu? Karena melihat saya punya follower banyak ini, karena itu saya terjun ke politik atau bagaimana? Bisa diceritakan? Apa ya, kalau saya kan emang influencer, itu saya dari SMA. Hmm, Maksudnya saya dari sebagai endorse lah ya, istilahnya itu ya. saya dari SMA. Cuma kalau untuk politik ini saya baru-baru ini aja. Karena itu tadi saya merasa kok ada yang saya resah gitu loh. Tentang apalagi kan tentang politik yang ada di Indonesia saat ini. Ya. Nah, jadi maksud saya ingin apalagi alhamdulillah saya sebagai influencer, sebenarnya saya ingin menginspirasi anak-anak muda gitu kan. Setidaknya kita itu tidak boleh apatis, kita harus peduli, Ya. entah itu dari sosial atau dari segala aspek apapun gitu. Nah, istilahnya kalau saya bisa melakukan hal yang baik, saya tidak bisa. Oh iya. Jadi ada manfaat dan hubungannya Ya, lah ya, mungkin. betul. Jadi melihat adanya kesinambungan ya, ada hubungan. Kalau dari politik sendiri, Mbak Adiba ini terinspirasi dari siapa? Atau terinspirasi dari diri sendiri melihat, yaitu tadi politik yang selama ini tidak sesuai dengan pandangan milenial atau gimana? Terinspirasinya dari siapa atau punya pandangan sendiri? Pandangan sendiri mungkin ya. Sendiri ya? Kalau misalnya terinspirasi ya mungkin dari orang-orang hebat. Karena saya sendiri kan belum hebat nih. Ya. Setidaknya saya ingin berusaha lah. Atau apa ya? Ya pengen aja gitu. Orang lain bisa, kenapa saya ingin mencoba juga. Betul. Ya, betul. Seperti itu. Mbak Adiba mungkin bisa dijelaskan, mungkin nggak terlalu dini kok untuk memberitahu ke masyarakat juga. Apa sih Instagramnya? Oh iya, Iya, bisa di. Rahman. Adiba Rahman nanti muncul di bawah situ ya. Nanti tolong MCR muncul di bawah. Adiba Rahman disambung ya? Iya. Atau dia aja gimana? Dia aja. ADIBAH RACHMAN. Ya, itu tadi ya. Silakan digabung sendiri. Kembali lagi ke politik. Kalau saya coba lihat dibandingkan dengan bidang lain, kenapa nggak tertarik hukum, ekonomi, atau pendidikan, sosial? Kenapa spesifik ke politik? Hanya itu. Karena setahu saya kan ini tadi politik kan bisa nyambung dalam segala Gitu aspek. ya. Dan kalau setahu saya nih ya, kalau kita terjun ke dalam politik, kan orang tuh menganggap politik tuh gak baik lah, kotor lah, kayak gitu. Ya, konotasinya negatif ya kadang-kadang. Negatif. Tapi setahu saya kalau orang baik yang masuk, kan jadi jangan sampai lah orang-orang yang buruk itu masuk ke dalam politik. Iya. Tidak hancur istilahnya. Dan kenapa kalau kita merasa kita bisa, kita baik, kenapa harus orang lain yang ya. Berarti sejauh ini bagaimana perkembangannya kalau Mbak Adiba sendiri melihat politik di Indonesia bagaimana? Politik di Indonesia itu tadi apa namanya? Kalau kita mau masuk terjun ke dalam politik, kita harus memulainya terlebih dahulu, ya kan? Dari kita sendiri, entah itu dari kebaikan, pokoknya jangan sampai dunia ini, apalagi di dalam Indonesia yang sekarang, itu tuh termasuk orang-orang yang di belakang yang buruk-buruknya aja gitu. Jadi Di belakang yang buruk-buruknya aja berarti? Maksudnya itu seperti ya orang-orang yang tidak bertanggung jawab atas negaranya sendiri. Ya. Ya ini menarik karena di usia yang sedemikian ya tadi 23 bisa tertarik dengan politik. Kalau Mbak Adiba sendiri melihat berarti mengikuti dong isu-isu politik ya sekarang? Ya, mengikuti ya? lagi kan sekarang tentang RUU Permusikan. RUU Permusikan. Saya ambil contoh di industri kreatif. Ya. Apalagi di Surabaya, setahu saya banyak sekali musik-musik indie Surabaya yang tidak mempunyai ruang atau wadah. Jadi itu kan salah satu yang menghambat kita toh, apalagi dengan adanya RUU Permusikan yang dibilangnya karena sempat viral ya, marak ya. Itu kan karena apa ya? Sempat ditutupnya kan, istilahnya seniman-seniman tidak boleh. Ada pasal-pasal tertentu yang membuat seniman otomatis tadi tidak bisa berkarya. Ada pembatasan. Itu sangat merugikan sih menurut saya. Jadi apalagi anak-anak muda yang ingin berkreasi, jadi dibatasi. Jadi tidak ada karya yang bisa
disalurkan. Ya, ya. Nah, jadi membuat orang-orang khususnya pemusik atau seniman itu merasa, ah ya udahlah, bodo amat. Seperti itu. Ya, ya, ya. Selain dari RUU Permusikan, isu apa lagi yang saat ini menarik perhatian dari Mbak Adipa? Jadi itu kan ada hubungannya dengan band-band indie yang ada di Surabaya. Ya kan? Sebenarnya kalau di Surabaya itu sebenarnya banyak yang ingin menciptakan lagu atau apapun lah band-band indie. Cuma mereka tidak ada ruang, tidak ada ruang atau wadah untuk mengekspresikan lah karyanya. Terus ditambah lagi dengan adanya isu-isu permusikan, yang dimana seniman-seniman itu seperti kayak dibatasi, yang tidak boleh sempat viral itu. Jadi menurut aku tuh sangat merugikan sekali. Sangat merugikan sekali. Dan ini tercantum dalam RUU-nya ya. Iya. Seharusnya kalau tidak dimasukkan dalam RUU, pakai undang-undang yang lama tidak ada masalah seharusnya ya. Iya, tidak ada. Harus dengan adanya RUU ini menimbulkan polemik sekarang ya harusnya. Iya. Harusnya tidak perlu ada pasal-pasal penambahan baru yang nanti jadi produk hukum tentunya. Kalau isu lainnya di Indonesia ini apa lagi, Mbak? Yang tertarik nih sehingga kok asik nih ngikuti politik di Indonesia karena memang isu-isunya menarik. Ada lagi nggak? Apa ya? Ya mungkin tentang presiden yang sekarang seperti itu. Ya balik lagi sih kalau kita harus dan saya ingin mengingatkan ya sama semuanya ataupun di generasi saya kalau bisa kita itu jangan golput. Ya, yes. Itu bisa ngobrol ke kamera. Mana kameranya sebelah sini? Oh ya. Bilang ke masyarakat, ayo generasi milenial milih jangan golput. Ya, saya mau mengingatkan untuk generasi milenial tidak boleh golput. Kita harus punya pilihan karena masa depan kita sendiri yang memilih. Ya, luar biasa ini. Punya pandangan yang jauh ke depan tentang politik dan itu tidak biasa sebenarnya. Kalau saya lihat budayanya di Indonesia ini, orang-orangnya yang terlibat, milenial ini khususnya ya, hanya terlibat di bidang ya sosial media lah, hanya bercuit atau posting sesuatu. Yang terjun langsung ke praktis mungkin hanya sebagian dan itu kan didasari dari nurani ya. Kalau Mbak Adiba sendiri melihat ketertarikan ini bagaimana? Memang juga sudah sebagai hobi, juga sebagai keresahan atau ada lainnya lagi? Ya, saya merasa karena dari diri saya sendiri melihat politik yang ada di Indonesia saat ini, jadi saya tuh merasa resah gitu Mas. Jadi mau nggak mau, saya juga harus ikut turun dong. Maksudnya setidaknya kita tuh harus peduli gitu dengan situasi yang ada. Syukur-syukur kalau misalnya saya nih ikut dalam apapun lah, nah itu setidaknya orang-orang yang melihat, oh iya ya bener juga ya kayak gitu, ikut turun seperti itu. Luar biasa. Saya mau coba bahas nanti dari politik bergeser ke entertainnya, jadi ke selebgramnya ya. Tapi sesaat lagi. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Dialog Khusus. Saya jeda berikut.